di dalam sabdanya Rasulullah pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini Rasulullah SAW pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a'u fih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hal yang paling mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalali wal Ikram, adalah ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Hendaklah ia memperbanyak doa di dalam sujud itu. Maka yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sujud itu adalah salah satu perkara ibadah atau ubudiyah, kerendahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Yang mana ketika kita bersujud, ketika kita sujud itu saat itulah Allah menghilangkan jarak antara seorang hamba dengan penciptanya. Karena Allah menjadikan sujud itu seseorang hamba dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hal yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kedekatan secara umum, yang kedua adalah kedekatan secara khusus. Kedekatan secara umum ini kita bisa simak di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa laqad na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan sungguh kami telah mengetahui apa yang bergejolak di dalam dadamu. Allah mengetahui gundah gulana kita, galau kita, sedih kita. Allah tahu itu. Maka apa yang Allah katakan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada hamba, kepada seseorang manusia daripada urat nadinya. Kita tahu urat nadi kita, Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Ini adalah kedekatan Allah yang secara umum kepada seluruh hamba. Yang kedekatan ini dimaksudkan, ditafsirkan oleh para ulama adalah kedekatan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu gerak-gerik kita. Maka dimanapun kita bersembunyi untuk melakukan keburukan, Allah tahu. Di dalam kegelapan sekalipun, di dalam gedung yang tidak ada orang sekalipun, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita pikirkan. Bahkan apa yang belum kita kerjakan baru kita niatkan, Allah mengetahui. Walaqad na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami mengetahui waswas, ya, waswas yang berada, bisikan-bisikan yang ada dalam dada kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka ini kedekatan Allah secara umum kepada seluruh manusia. Allah tahu. Yang kedua, kedekatan Allah kepada seorang hamba secara khusus. Nah, hadis yang tadi Rasulullah sabdakan, dikatakan oleh para ulama bahwa ini merupakan salah satu kedekatan Allah secara khusus kepada hambanya ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kedekatan ini, Imam Al-Ghazali telah mengatakan bahwa kedekatan ini ketika dia bersujud, Allah menghilangkan jarak antara waktu dan tempat, sehingga seseorang hamba dia semakin dekat dengan penciptanya, dengan Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah memperbanyak doa ketika kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal yang lain, di dalam kisah yang lain, ada seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku agar aku bisa duduk bersamamu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu minta doaku agar aku doakan kepada Allah, minta kepada Allah agar supaya nanti di surga kamu bisa duduk bersamaku di surga nanti bersama-sama dengan Rasulullah, maka aku akan doakan. Akan tetapi fa'inni bikasrati sujud. Akan tetapi bantulah aku dengan memanjatkan doa ini dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah keutamaannya, hikmah yang kita dapatkan apa? Bahwa ketika kita ingin munajat kita, doa kita semakin ingin agar cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita minta saat kita dekat dengan Allah, itu akan semakin cepat untuk dikabulkan sama Allah. Beda dengan kita minta kepada orang, ya, contoh kita minta kepada manusia, kita tentu datang kepadanya, memohon kepadanya, meminta pertolongannya, tentu kita datang dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, mendekat kepadanya, mungkin dengan suara yang berbisik, curahkan semua permintaan kita. Itu pasti akan dikasih dengan pertolongan, dengan bantuannya. Akan tetapi kita minta pertolongan kepada manusia, tapi kita teriak dari balik pagar, misalkan. Nah, dengan contoh seperti itu, maka mustahil kita akan diberikan jawaban atau pertolongan sesuai dengan apa yang kita mintakan. Maka yang harus kita tangkapi bahwa berbisik ke bumi namun terdengar hingga ke langit, ini adalah salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan keutamaan kepada kaum muslimin. Yang mana
Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika seorang hamba, ketika seorang manusia, dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan sujud, manisnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah merasakan nikmat yang luar biasa. Maka bunda-bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan para penonton yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersujud adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kepada manusia, yang mana ketika kita bersujud, hal yang paling mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di dalam firman-Nya di akhir dari surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka hendaklah engkau wasjud waqtarib, dan hendaklah kamu sujud dan mendekatlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk salah satu solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tawarkan kepada kita. Ketika kita ingin mendekat kepada Allah, caranya bagaimana? Solusinya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sujud kita, memperbanyak munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seringkali kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah semakin dekat dan Allah akan mendengarkan munajat-munajat kita.